Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa wahhabahu aqlan saliman wa lisanan hakiman wa faddalahu ala kathirin minal khalqi takriman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Beriman kepada zat yang masih dipertanyakan keberadaannya, beriman kepada zat yang tidak bisa dilihat oleh kita, seperti halnya berimannya orang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan contoh keimanan yang tidak berdalil, contoh keimanan yang tidak berdasarkan kepada logika, rasional, dan ilmu pengetahuan. Maka tidak heran jika banyak sekali orang-orang di luar Islam yang memberikan tuduhan bahwasanya Islam menyebar bukan dengan cara ilmu pengetahuan atau bukan dengan wasilah ilmu pengetahuan, tetapi dengan kekerasan, dengan pedang, dengan peperangan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kalimat seperti yang disebut kami awal barusan merupakan satu di antara banyak tuduhan yang sering kali dilontarkan oleh orientalis dan orang-orang ateis kepada agama Islam untuk meruntuhkan muruah agama Islam itu sendiri. Lantas, bagaimana agama Islam menjawab itu semua? Ikhwatu iman rahimakumullah. Klaim atau tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis dan orang-orang ateis seperti barusan merupakan klaim yang tidak berdasar dan klaim yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika kita telisik lebih lanjut, alih-alih menomorduakan penggunaan akal dalam menyebarkan ajarannya, justru Islam menyebar dengan menggunakan akal. Hal tersebut terbukti sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kepada seluruh umat Islam di dalam Al-Quran untuk senantiasa mengoptimalkan penggunaan akal, untuk senantiasa berpikir menggunakan kalimat al-aqlu, at-ta'akul, at-tafakkur, at-tadabbur, dan kalimat-kalimat lainnya yang lebih dari 100 kali disebutkan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kalimat al-aqlu dengan diksi yang berbeda, seperti kata ta'qilun sebanyak 26 kali. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, kadzalika yurikumullahu ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata al-aqlu sebanyak 22 kali dengan kata yaqilun, masih di dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi sumum bukmun umyu fahum la yaqilun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kata al-aqlu dengan diksi yaqiluha dan naqtilu sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mengoptimalkan pemikirannya menggunakan kata al-fikru dan menggunakan kata at-tafakkur yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk merenungkan, untuk berpikir mengenai semua hal yang terjadi di alam dunia ini menggunakan kata al-qalbu sebanyak lebih dari 130 kali. Dengan demikian, tuduhan bahwasanya Islam menyebar bukan dengan akal, tetapi dengan kekerasan terbantahkan oleh sendirinya. Alih-alih Islam menyebarkan dengan kekerasan, justru Islam menyebarkan dengan logika, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan pemikiran-pemikiran yang dalam hal ini mampu akan menguatkan keyakinan yang akan dipeluk oleh para pengikutnya, tanpa terkecuali di dalam ranah akidah. Mari kita sedikit tadabbur mengenai masalah akidah menggunakan logika. Jika kita memperhatikan fenomena yang ada di sekitar kita, makanan contohnya. Ketika kita melihat makanan, maka orang-orang yang berakal bahkan langsung mentasawurkan atau membayangkan di dalam pikirannya bahwasanya makanan itu tidak akan mungkin ada tanpa ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Entah itu manusia dengan gender laki-laki, perempuan, anak kecil,
orang dewasa atau yang lainnya, cuman yang jelas makanan itu sudah ada yang menciptakannya. Sekarang mari kita tasawur lebih jauh, lebih besar dibanding dari makanan itu sendiri. Alam semesta misalnya. Ketika kita melihat alam semesta dengan segala keteraturannya, dengan segala hukum alam yang senantiasa mengitarinya, dengan segala kesempurnaannya, mengarah kepada kesimpulan bahwasanya di balik penciptaan yang sangat sempurna ini terdapat satu zat pencipta yang lebih besar, yang lebih maha kuasa dibanding dengan alam semestanya itu sendiri. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya di balik pencipta alam semesta ada zat yang menciptakan yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa berpikir akan selalu memperdalam pemikirannya sampai berkesimpulan bahwa segala sesuatu yang diciptakan pasti akan ada penciptanya. Entah sampai titik manapun itu, cuman yang pasti ketika kita melihat sebuah benda, maka pusaran benda tersebut akan kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kejadian-kejadian seperti ini, proses tadabbur seperti ini dinamakan dengan dalil kauni atau dalil yang berkaitan langsung dengan alam sekitar kita. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dalil kauni seringkali ditutup dengan kata la'allakum ta'qilun, liulil albab dan yang lainnya sebagai petanda bahwasanya dengan fenomena-fenomena yang terjadi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan eksistensinya, menampakkan kegagahannya, menampakkan kekuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.